Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aswan di Matematika Peminatan kelas 11. Hari ini kita masih membahas tentang teorema sisa. Kalau pada materi sebelumnya kita sudah membahas teorema sisa untuk pembagian polinomial apabila pembaginya adalah X kurang H dan AX kurang B. Hari ini kita akan membahas pembagian polinomial dengan pembaginya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa pada pembagian polinomial itu ada berbagai cara dalam menentukan hasil bagi dan sisa pembagiannya. Cara yang pertama yaitu cara pembagian bersusun. Misalkan ada suatu polinomial 3x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat dikurangi 11x ditambah 4 dibagi dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2, ya. Pembaginya bentuk kuadrat. Ini. Caranya sama seperti pembagian pada polinomial dengan pembaginya x kurang h ataupun ax kurang b. Fokus kepada yang di depan sini. 3x pangkat 3. Ya, fokus pada yang depan sini, kemudian bagi dengan yang paling depan sini. Jadi 3x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 2. Hasilnya 3x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 adalah 3x. Kemudian 3x kalikan dengan x kuadrat. Hasilnya 3x pangkat 3. Kemudian 3x dikali dengan negatif x. Hasilnya negatif 3x kuadrat. Kemudian 3x dikali dengan negatif 2. Hasilnya negatif 6x. Kemudian kita kurangkan. 3x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 3 hasilnya 0. Tidak perlu dituliskan. Kemudian negatif 7x kuadrat dikurangi negatif 3x kuadrat. Ya, negatif dikurangi negatif. Hasilnya itu negatif 7x kuadrat ditambah 3x kuadrat. Nah, kita peroleh negatif 4x kuadrat. Kemudian negatif 11x dikurangi negatif 6x. Ya, negatif ketemu negatif, maka negatif 11x ditambah 6x. Hasilnya negatif 5x. Kemudian 4 turun. Selanjutnya, kita bagi lagi negatif 4x kuadrat kurang 5x tambah 4 dengan x kuadrat kurang x kurang 2. Sekali lagi saya ingatkan, fokus pada suku yang paling depan. Jadi negatif 4x kuadrat dibagi dengan x kuadrat. Hasilnya itu negatif 4. Selanjutnya kali negatif 4 itu dengan pembaginya tadi. Jadi negatif 4 dikali x kuadrat. Hasilnya negatif 4x kuadrat. Kemudian negatif 4 dikali negatif x. Negatif kali negatif hasilnya positif 4x. Kemudian negatif 4 dikali negatif 2. Hasilnya positif 8. Kemudian kita kurangkan. Negatif 4x kuadrat dikurangi negatif 4x kuadrat. Nah, karena negatif ketemu negatif lagi, jadinya negatif 4x kuadrat ditambah 4x kuadrat itu adalah 0. Kemudian negatif 5x dikurangi 4x, hasilnya negatif 9x. 4 dikurang 8 hasilnya negatif 4. Nah, apabila pangkat dari sisa di sini lebih kecil daripada pembagi ini kan pangkatnya 2. Ini pangkatnya 1 tertinggi. Nah, sudah tidak bisa dibagikan lagi. Jadi, sampai sini saja pembagiannya. Sehingga kita peroleh hasil baginya adalah 3x kurang 4 dan sisanya adalah negatif 9x kurang 4. Oke, cara selanjutnya adalah cara Horner-Kino. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari cara Horner. Namun untuk kali ini kita akan mempelajari cara Horner-Kino. Cara Horner-Kino digunakan apabila pembaginya itu memiliki pangkat 2 ataupun seterusnya. 3 bisa 4. Tapi kali ini kita akan membahas apabila pembaginya itu pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Nah, misalnya ada suatu soal, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari Px sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat kurang 11x tambah 4 oleh x kuadrat kurang x kurang 2. Perhatikan bentuk ini, pembaginya x kuadrat kurang x kurang 2. Kalau kita ikuti bentuk yang ini, maka A-nya 1, B-nya min 1, C-nya
min 2. Langkah pertama yang kalian lakukan dalam menggunakan cara Horner-Kino adalah mencari nilai negatif B per A dari pembagi. Nah, karena tadi B-nya adalah negatif 1, maka negatif B sama dengan negatif 1 ya. B-nya jadi negatif 1 yang ini. Kemudian A-nya 1. Sehingga diperoleh negatif dikali negatif 1 hasilnya positif 1 dibagi 1 hasilnya 1. Langkah kedua yaitu cari negatif C per A. Negatif C per A itu sama dengan negatif 2 ya. Perhatikan C-nya negatif 2 dibagi A-nya 1 sehingga diperoleh hasilnya yaitu 2. Nah, kemudian buat bagan seperti ini atau skema. Kemudian tuliskan semua koefisien dari polinomial yang akan kita bagi. Yang ini 3, min 7, min 11 dan 4. Nah, kemudian letakkan negatif C per A di sini. Ini negatif C per A. Di bawahnya itu negatif B per A. Perbedaan dengan yang kemarin, kalau kemarin hanya 1 yang berada di sini. Sekarang ini karena pembaginya adalah AX kuadrat, maka di sini ada 2, yaitu negatif C per A dan negatif B per A. Kemudian, perhatikan beberapa baris yang dikosongkan pada Horner-Kino ini. Nah, di bagian depan sini, 2 baris paling atas dikosongkan. Kemudian 1 baris di bawahnya itu baris kedua atau ketiga itu dikosongkan juga. Kemudian baris paling ujung untuk di sini lurusannya 1 itu dikosongkan juga. Kalau kemarin itu hanya yang di sini yang dikosongkan. Sekarang ada 4 kolom yang dikosongkan. Nah, kemudian 3-nya turun. Ini. Perhatikan cara pengisian kolom-kolomnya ini ya. 3 itu dikali dengan 1. Hasilnya 3. Letakkan di sini. Jadi hasilnya nanti akan membuat suatu garis lurus miring ke sini. 3 dikali 1 hasilnya 3. Kemudian 3 dikali 2 hasilnya 6. Letakkan di sini. Lurus ya. Kemudian jumlahkan yang ini. Negatif 7 tambah 3. Hasilnya negatif 4. Negatif 4 dikali 1 hasilnya sini. Negatif 4. Kemudian negatif 4 dikali 2 hasilnya negatif 8. Nah, kemudian jumlahkan. Negatif 11 tambah 6 kurang 4 hasilnya negatif 9. Kemudian 4 dikurangi 8 hasilnya negatif 4. Kalau kemarin yang paling ujung adalah sisanya, untuk pembagian yang pembaginya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C, itu kalian ambil 2 angka di belakangnya sebagai sisa. Ya, 2 angka di belakang sebagai sisa. Nah, cara menentukannya adalah yang ini adalah koefisien dari hasil bagi. Nah, hasil baginya itu urutkan dari belakang. Negatif 4 adalah konstanta. Kemudian 3 dikali dengan X. Kalau masih ada lagi 1 di sini, kali dengan X kuadrat. Nah, jadi hasil baginya adalah 3X kurang 4. Kemudian yang ini juga, yang paling belakang adalah konstanta, yaitu negatif 4. Kemudian ini dikali dengan X. Jadi hasilnya negatif 9X dikurangi 4. Oke, selanjutnya kita menentukan sisa pembagian PX dengan AX kuadrat tambah BX tambah C menggunakan teorema sisa. Nah, jika suatu suku banyak atau PX dibagi dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, maka sisa pembagiannya itu berbentuk PX tambah Q. Ya. Setiap polinomial dibagi dengan pembagi yang bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C, selalu sisanya itu berbentuk PX tambah Q. Nah, untuk menentukan sisa pembagian suku banyak, itu kita gunakan teorema sisa. Bentuknya seperti ini kemarin. Jika PX sama dengan DX dikali HX tambah S, di mana DX adalah pembagi, HX adalah hasil bagi, dan S adalah sisa. Karena pembaginya di sini adalah AX kuadrat tambah BX tambah C, maka bentuknya menjadi PX sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dikali hasil bagi atau HX ditambah dengan PX tambah Q. Ini adalah sisa pembagian. Contoh. Suatu suku banyak PX memberikan sisa 10 jika dibagi dengan X plus 1 dan bersisa 13 jika dibagi dengan X kurang 2. Apabila PX dibagi dengan X kuadrat kurang X kurang 2, maka sisanya adalah berapa?
Nah, jadi dari soal kita ketahui bahwa Px dibagi dengan X plus 1 sisanya 10. Perhatikan, ini bentuk pembagian antara Px dengan pembaginya yang bentuknya X dikurangi H. Ya, X kurang H bentuknya. Karena X kurang H, maka ini kita bisa ubah menjadi X dikurangi negatif 1. Maka kita peroleh hanya negatif 1. Itu sisanya 10. Nah, untuk mencari sisa pembagian yang bentuk seperti ini pada materi sebelumnya, itu dapat kita cari dengan menentukan nilai PH, atau karena hanya sini min 1, maka P min 1. Nah, kita ketahui P min 1 adalah sisa. Sisanya adalah 10 dari soal. Maka kita peroleh bahwa P min 1 sama dengan 10. Nah, dari soal juga kita peroleh bahwa Px dibagi dengan X kurang 2, sisanya 13. Karena ini bentuknya adalah X kurang H, berarti hanya 2. Sehingga kita peroleh bahwa P2 sama dengan 13. Kemudian, yang ditanyakan adalah Px dibagi dengan X kuadrat, dikurangi X kurang 2. Berdasarkan materi yang saya paparkan tadi bahwa setiap polinomial apabila dibagi dengan pembaginya yang berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C, maka sisanya itu berbentuk PX tambah Q. Nah, rumusnya adalah PX sama dengan DX dikali HX tambah PX tambah Q. Karena di sini pembaginya adalah X kuadrat kurang X kurang 2, maka kita faktorkan yang ini sehingga kita peroleh X plus 1 dan X kurang 2. Berarti X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Kemudian X min 1 kita substitusi ke sini, ke rumus ini kan, berdasarkan teorema sisa. Dx nya adalah X plus 1 dan X kurang 2, ini dx ya, dari soal yang kita faktorkan tadi, dx. Kita substitusi X min 1 ke sini, sehingga jadinya P min 1 sama dengan ini min 1 tambah 1 dikali min 1 kurang 2 dikali H min 1 ditambah P dikali min 1 ditambah Q. Pokoknya semua X nya jadi min 1. Nah, dari soal yang ini tadi kita peroleh bahwa P min 1 sama dengan 10 ya, P min 1 sama dengan 10. Kemudian ini kita jumlahkan, negatif 1 tambah 1 hasilnya 0, sehingga kalau dikalikan dengan semua ini hasilnya tetap 0. Kemudian ditambah P dikali min 1, min 1 kali P, min P ditambah Q. Jadinya 10 sama dengan min P tambah Q. Kemudian X sama dengan 2. Kita substitusi ke sini. Jadinya P 2. Itu sama dengan 2 tambah 1. Semua X-nya kita ganti menjadi 2. Jadinya 2 plus 1 dikali X kurang 2. Jadinya 2 kurang 2. Kemudian dikali H2 ditambah PX. Karena P-nya 2 jadinya P kali 2 tambah Q. Nah, P2 dari sini juga kita peroleh P2 sama dengan 13. Maka 13 sama dengan 2 tambah 1, 3. Kemudian 2 kurang 2 sama dengan 0. 0 kali 3, 0. 0 kali H2 juga 0. Nah, sehingga diperoleh 0 tambah P kali 2, 2P tambah Q. Maka kita peroleh 13 sama dengan 2P tambah Q. Nah, kita peroleh persamaan 1, kita peroleh persamaan 2. Ingat, sisanya adalah bentuknya PX tambah Q, sehingga kita harus cari dulu nilai P dan Q untuk memperoleh sisa pembagian yang ini. Sisanya berbentuk PX tambah Q. Dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi, maka diperoleh 10 kurang 13 sama dengan negatif 3. Negatif P kurang 2P sama dengan negatif 3P. Q kurang Q sama dengan 0. Sehingga kita peroleh P sama dengan 1. Kemudian kita substitusi P sama dengan 1 ke persamaan 1. Boleh persamaan 2 juga. 10 sama dengan negatif P tambah Q. 10 sama dengan negatif 1 karena P-nya 1. Sehingga kita peroleh 10, satunya pindah, negatif satunya pindah ke kiri, jadinya 10 tambah 1 sama dengan Q, diperoleh Q sama dengan 11. Jadi sisa pembagian PX dengan X kuadrat kurang X kurang 2 adalah PX tambah Q sama dengan X plus 11. Karena P nya 1 kali X ya tetap X, kemudian Q nya 11. Oke, sekian pembahasan kita pada hari ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.